Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekolah Islam Nabilah yang senantiasa kami cintai dan kami sayangi, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban berpuasa selama 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan ini, tibalah masanya di mana kita berbahagia menyambut kemenangan dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Pada tahun ini kita masih berada dalam masa pandemi, yang mana ini sudah termasuk dalam Idul Fitri kedua di masa pandemi. Jadi harus kita pahami dan harus kita jaga segala setiap prokes atau protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah kita, agar senantiasa kita sebagai umat Islam yang baik mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, terkhusus Kota Batam. Setelah bulan suci Ramadan, sebulan lamanya kita melaksanakan berpuasa. Di bulan Ramadan ini umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri, atau biasa kita kenal dengan Lebaran. Masyarakat Indonesia berbeda-beda dengan perayaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Lebaran tahun ini harus tetap kita laksanakan dengan penuh hati-hati, karena jika tidak mengikuti kebijakan yang telah diumumkan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah, maka takutnya ada terjadi lonjakan daripada COVID-19 ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah daripada muka bumi ini, terkhusus di Indonesia. Anak-anakku yang senantiasa kami sayangi dan kami cintai, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senantiasa semoga Allah memberikan rahmat buat kita semua. Di sini kami sedikit akan memberikan panduan bagaimana kita melaksanakan hari raya Idul Fitri ini pada tahun ini. Jadi seperti biasa, kalau di hari-hari normal kita setelah buka puasa terakhir, kita akan disunnahkan yaitu untuk menggemakan takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, keagungan Allah yang diberikan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar buat kita. Tetapi dengan masa pandemi ini, mungkin yang seharusnya biasanya kita melaksanakan takbir keliling, mungkin pada tahun ini untuk takbir keliling juga bisa jadi kita melihat nanti bagaimana keputusan dari pemerintah. Kita melampiaskan kesenangan, bertakbir, membesarkan Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi walaupun seperti itu, tapi tetap kita laksanakan di rumah. Ya, kita bisa laksanakan di rumah untuk senantiasa mengagungkan Allah dengan memperbanyak takbir, kemudian tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kita sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan
untuk kita melaksanakan salat Idul Fitri. Apa saja sih yang harus kita laksanakan sebelum kita melakukan salat Idul Fitri pada pagi hari di tanggal 1 bulan Syawal? Melaksanakan amalan sunnah Idul Fitri yang pertama yaitu meliputi pasti mandi, ya. Kita mandi terlebih dahulu, memotong kuku, memakai pakaian yang terbaik beserta dengan wangi-wangian. Kemudian disunnahkan juga kita untuk makan sebelum sholat dan mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, meminimalisir kontak fisik, ya, di saat kita sudah berada di tempat melaksanakan sholat, misalnya di dalam masjid atau musola atau mungkin di lapangan, ya. Kita lihat di daerah kita di mana akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri itu sendiri. Jadi kita jaga, tetap menjaga protokol kesehatan. Setelah itu, apa saja sih, bagaimana sih melaksanakan sholat Idul Fitri itu? Mungkin di antara kita sudah banyak yang lupa. Kenapa? Karena melaksanakan sholat Id ini dalam satu tahun hanya 2 kali. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Baik. Setelah kita melakukan atau melaksanakan kesunahan-kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Kemudian setelah kita berkumpul dan kemudian panitia pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri memberikan atau memberikan kode bahwa sholat akan dilaksanakan, yang harus kita perhatikan adalah tata cara bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri sendiri. Tata caranya sama seperti sholat seperti biasanya. Tetapi dalam sholat Idul Fitri, sholat sunat Idul Fitri ini, pada rakaat pertama kita melakukan takbir atau takbiratul ihram itu sebanyak 7 kali. Ya. Sebelum kita melakukan takbir pertama, kita melakukan atau membaca niat. Usalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pada takbir pertama kita membaca doa iftitah. Pasti kita semua sudah hafal, ya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ila akhir. Itu untuk takbir pertama. Takbir kedua, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita lakukan sampai takbir ke-7. Setelah takbir ke-7, kita membaca suratul Fatihah, ya. Setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca surah pendek. Nah, ini surah pendek ini disunnahkan kita membaca surah Al-A'la. Atau sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Kemudian setelah kita membaca surah pendek, kita melakukan seperti biasa pada umumnya salat, ruku', subhana rabbil azim wa bihamdi, i'tidal, rabbana lakal hamdu, kemudian sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni, kemudian sujud lagi yang kedua subhana rabbil a'la wa bihamdi hingga 3 kali, kemudian kita masuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Kalau pertama tadi 7 kali, untuk yang rakaat kedua yaitu 5 kali. Pada setiap rakaat sama. Pada setiap takbir sama yang kita bacakan yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hingga takbir ke-5. Kemudian lakukan seperti biasa, membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat pendek yang mana disunnahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan dilanjut dengan tahiyat. Nah, itu tata cara daripada melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan
Dengan sedikit gambaran yang Bapak sampaikan buat anak-anakku sekalian, bisa mengingat kembali, bisa kembali kita mempelajari bagaimana tata cara melakukan salat Idul Fitri ini. Ya, dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bisa kembali mengingat memori kalau seandainya di antara kita lupa melaksanakan tata cara sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah tata cara bagaimana kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, setelah sholat Idul Fitri akan diadakan atau dilaksanakan khutbah. Ya, untuk khutbah ini sendiri hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau seandainya misal kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah secara berjamaah dengan keluarga, dikarenakan ada sesuatu hal takut, ya, dengan keadaan saat ini boleh. Tetapi di antara kita tidak ada yang bisa khutbah, tidak apa-apa, ya, karena khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat secara 2 rakaat sesuai dengan tata cara sholat sunnah Idul Fitri tadi yang telah saya sampaikan, ya, telah saya jabarkan di awal tadi. Kemudian setelah salam kita tidak melakukan khutbah, tidak apa-apa. Salat kita telah selesai dan sah. Ya. Karena hukumnya sunnah. Tapi kalau ada yang bisa, nah, minimal lakukanlah dengan khutbah sedikit saja, mengutamakan rukun-rukun khutbah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat buat kita semua, sehingga kita pada tahun ini bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini dengan penuh sukacita, dengan tetap mengedepankan prokes atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, terkhusus Kota Batam. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala wabah, dan semoga Allah memberikan senantiasa kita kesehatan, kekuatan, dan panjang umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami minal aidina wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.